Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Muhammad Yuda Putra, NIM 111200098 dari kelas Rekom C. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Geologi dan Analisa Kestabilan Lereng Daerah Girimulyo dan Sekitarnya, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Berikut pendahuluannya, saya mengangkat permasalahan kestabilan lereng. Karena kestabilan lereng sendiri merupakan salah satu faktor penting yang erat kaitannya dengan ilmu geologi, terutama di bidang geologi teknik. Dalam analisa kestabilan lereng, diperlukan pula penelitian secara detail dan kajian-kajian geologi teknik untuk menemukan perlakuan batuan yang cocok agar menghindari potensi ataupun kemungkinan terjadinya kegagalan lereng atau pergerakan tanah atau umumnya tanah longsor. Morfologi daerah Girimulyo secara umum merupakan sebuah perbukitan dengan lereng-lereng yang cukup terjal. Terdapat banyak gejala struktur yang merupakan yang seperti kita tahu struktur geologi juga menjadi salah satu pengontrol kestabilan lereng. Struktur geologi sendiri menjadi salah satu parameter yang diteliti karena struktur ini dapat mengubah nilai suatu massa batuan sehingga di sini saya menggunakan analisa klasifikasi massa batuan baik itu RGD, RMR dan SMR. Rumusan masalahnya saya merumuskan 3 masalah dalam penelitian kali ini yaitu bagaimana kondisi geologi daerah penelitian, apakah daerah penelitian memiliki lereng yang stabil dan bagaimana solusi untuk permasalahan lereng yang ada. Lokasi penelitian secara administratif berada di daerah Girimulyo dan sekitarnya, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk tinjauan pustaka, saya membahas tentang massa batuan dan klasifikasi massa batuan. Untuk massa batuan sendiri adalah susunan blok material batuan yang dipisahkan oleh berbagai tipe ketidakmenerusan geologi. Dalam kaitannya dengan rekayasa batuan diperlukan pengklasifikasian massa batuan untuk mengetahui karakteristik masing-masing dengan mempertimbangkan beberapa parameter bergantung pada klasifikasi yang digunakan. Untuk RKD, RMR, dan SMR memiliki parameter yang berbeda-beda. Untuk klasifikasi yang digunakan, seperti yang saya katakan tadi, saya menggunakan RKD, RMR, dan SMR. Untuk data RKD ini, umumnya menggunakan perhitungan dari coring, atau bor, data bor. Tetapi karena kali ini saya melakukan observasi lapangan secara langsung, saya tidak menggunakan bor karena data bor hanya biasa digunakan di eksplorasi mineral maupun eksplorasi hidrokarbon. Sehingga untuk mendapatkan nilai RKD, saya mendapatkannya dengan cara perhitungan scanline. Untuk RMR, saya menggunakan RMR untuk menentukan pembobotan dari massa batuan yang didapatkan agar dapat mengevaluasi ketahanan massa batuan dan juga mengkorelasikan dengan hasil SMR untuk menentukan kemiringan lereng yang cocok. RMR sendiri memiliki 5 parameter utama dan satu parameter parameter pengontrol, yaitu kuat tekan, biasanya menggunakan uniaksial, comprehensive strength, lalu ada nilai RKD, jarak discontinue, kondisi discontinue, dan kondisi air tanah. Serta ada koreksi yang diperlukan untuk orientasi diskontinuitas. Untuk SMR sendiri atau slope mass rating merupakan klasifikasi untuk menentukan stabilan suatu lereng dengan memberikan penilaian berdasarkan eh, parameter-parameter yang ada baik itu dari kedudukan kedudukan bidang discontinue, arah discontinue, arah kemiringan lereng, arah slope. Intinya di SMR sini
memfokuskan pada nilai penilaian lereng ini dan dapat memprediksi longsorannya dengan bantuan analisa kinematik. Untuk metode penelitian, saya mula-mula studi pendahuluan berupa studi pustaka dan studi regional. Untuk studi pustaka sendiri, eee, peneliti mencari hasil penelitian yang terdahulu, yang memiliki bahasan yang mirip, terutama daerah penelitian yang sama, hampir sama. Kenapa? Karena agar peneliti memiliki gambaran lapangan berdasarkan dari laporan-laporan atau hasil penelitian yang terdahulu. Dan studi regional sendiri untuk mengetahui gambaran geologi secara kasar, gambaran umum, sebelum berangkat lapangan, sehingga kita bisa mengetahui sekiranya apabila kita melakukan observasi, kita dapat menemukan apa saja. Selanjutnya, setelah selesai dalam studi pendahuluan, maka selanjutnya yaitu pengumpulan data primer dengan observasi lapangan. Data primer ini cukup banyak, yaitu data litologi, struktur geologi, eee, data kekuatan batuan, data massa batuan, data geomorfologi, data data-data lainnya. Dan selanjutnya setelah observasi lapangan apabila data sudah cukup, dilanjutkan pengolahan data. Pengolahan data di sini termasuk ke dalam tahap analisis data yaitu, eee, memasukkan sampel yang didapatkan dari observasi untuk diuji di laboratorium. Uji ini bisa untuk menentukan dari untuk nilai UCS-nya, basic properties rock-nya, berat jenis, kadar air, dan sebagainya, untuk penentuan untuk memperkuat nilai dari parameter-parameter klasifikasi massa batuan. Selanjutnya, pengolahan data selanjutnya yaitu membuat peta geologi, peta peta rawan bencana, dan lain-lainnya, itu untuk membuat sebuah output yang bisa memberikan informasi kepada pembaca di luar sana. Yang terakhir ada penyusunan laporan. Laporan di sini untuk bentuk pertanggungjawaban dari peneliti dan berisi apa saja yang telah dilakukan selama penelitian itu berlangsung. Yang terakhir ini ada daftar pustaka. Sekian dari saya Arif Muhammad Yuda Putra, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.